Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sehat anak-anakku semua? Bagus, luar biasa. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini tentunya dengan berdoa terlebih dahulu sebagai makhluk Tuhan, sebagai pengamalan kita terhadap sila pertama juga ketuhanan yang Maha Esa, begitu ya. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Bagaimana perasaan kalian setelah berdoa? Tenang, senang, lega, lebih siap untuk memulai pembelajaran. Itu juga bagian dari persiapan sebelum kita melaksanakan sesuatu. Termasuk pembelajaran kita harus persiapkan diri dulu baik dari segi fisik maupun mental kita. Nah, berdoa itu salah satu dari persiapan kita secara mental atau secara psikologis gitu ya, sehingga kita lebih tenang, lebih fokus, lebih bisa menerima nanti segala pembelajaran atau ilmu yang akan kita dapat nanti. Kemudian tentunya kita tidak cukup siap secara mental, secara fisik juga kita harus persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, Pak Guru periksa dulu pagi hari ini sudah dibersihkan untuk ruang kelasnya. Sudah. Yang terjadwal piket hari ini sudah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sudah ya. Oke, Pak Guru juga sudah melihat sekitar kalian sudah cukup bersih, walaupun ada catatan gitu ya, di sana masih ada sedikit gitu ya, nanti bisa dibersihkan. Kemudian secara fisik juga Pak Guru harus memastikan kehadiran. Tidak mungkin kita memulai pembelajaran tapi diri kita tidak di sini, kan begitu. Nah, maka dari itu Pak Guru lakukan absensi terlebih dahulu. Nanti silahkan angkat tangan dan sampaikan hadir, begitu ya. Atau misalkan ada keterangan nanti ada yang menyampaikan sakit atau ada keperluan apa gitu. Yang pertama, Damar Sangkara, oke. Danu Rizky, Wika Tribanowati, Zihan Nafisa, oke. 36 murid hari ini alhamdulillah hadir semua dalam pembelajaran hari ini. Sehat semua? Sehat. Pastikan secara mental, secara fisik, secara lingkungan belajar kita harus persiapkan untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, setelah kita berdoa, kemudian Pak Guru periksa kehadiran kalian masing-masing. Secara fisik juga Pak Guru rasa sudah siap, baik dari segi kebersihan, termasuk juga dari segi kerapian. Ya, tanggung jawab kita untuk menaati peraturan yang ada di sekolah. Oke, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang ini, periodisasi Undang-Undang Dasar 1945 yang sebetulnya sudah kita mulai dari pertemuan sebelumnya. Ya, kita hari ini akan melanjutkan. Tapi sebelumnya, sebelum Pak Guru berbicara lebih lanjut, kita belajar banyak hal hari ini. Ada satu video, silahkan nanti kalian saksikan, kalian amati. Yang ini juga bisa meningkatkan fokus kita atau mengarahkan kita pada satu hal yang akan kita capai hari ini. Nah, setelah nanti kalian melihat satu video ini, Pak Guru harap ada satu atau beberapa dari kalian memberikan tanggapan atau komentar. Siap? Siap. Pak Guru setelkan, silahkan kalian perhatikan. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih penting? Penjara seumur hidup atau cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan.
makan jutaan, dan ngebangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Tapi kalau sekarang, berwenang, dan seperti biasa, terima kasih. Oke, itu video yang sudah kita saksikan bersama terkait peraturan begitu ya. Nah, silakan angkat tangan ada yang mau memberikan pendapatnya terkait isi dari video. Oke, silakan. Izin Pak. Ya, Izin bertanya, jika peraturan itu dibuat untuk keberlangsungan hidup bersama, kenapa banyak di zaman sekarang ini itu aturan dibuat untuk kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama? Ada lagi? Sudah Pak. Cukup. Tepuk tangan dulu untuk Kenza. Tadi setelah melihat isi video ternyata Kenza muncul pertanyaan kritis gitu ya. Nanti silakan barangkali ada pendapat lain. Kenapa kalau aturan itu dibuat untuk kesejahteraan begitu ya, tapi sekarang dibuat hanya untuk kepentingan segelintir orang atau pribadi? Itu kira-kira kenapa? Itu pertanyaan kritis dari Kenza. Itu luar biasa ya, bagus. Jadi sudah muncul nalar kritisnya. Ada yang mau menanggapi sebelum kita bahas barangkali? Ada yang lain atau memberikan tanggapan lain terkait video? Boleh, silakan. Danu sepertinya mau menyampaikan pendapat. Tidak yang lain? Oke, silakan. Bisa ya. Berdiri. Ya. Ada pendapat dari saya, pertanyaan Riza, karena mungkin sekarang banyak orang yang mementingkan diri sendiri dan haus akan kekuasaan seperti yang dari video tersebut. Jadi lebih baik orang-orang membuat peraturan untuk kebersamaan, untuk kepentingan bersama. Maka dari itu, kita pentingnya adanya peraturan di bawah Pancasila yang menjadi sumber hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang itu dengan tujuan pembelajaran seperti ini. Yang pertama, murid mampu memahami dengan baik berbagai peristiwa sejarah sebagai bagian dari dinamika pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui kegiatan proyek simulasi museum di dalam kelas. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan terkait tujuan pembelajaran? Tidak ada, saya kira cukup jelas ya. Nah, maka dari itu sebelum kita mulai, Pak Guru ingin terlebih dahulu memastikan pemahaman awal kalian terkait peraturan, terkait Undang-Undang Dasar, bagaimana kedudukannya di Indonesia. Sehingga silahkan siapkan smartphone kalian atau HP kalian. Kita akan sedikit bermain kuis begitu. Nah, silakan kalian bisa scan barcode atau QR kode yang ada di layar atau di papan tulis. Dari jauh saya kira bisa. Silakan langsung di scan pakai Google Lens bisa, atau kamera yang sudah support itu juga bisa, kamera bawaan. Sudah bisa masuk? Kalau yang dari belakang mau maju dulu nggak apa-apa, silahkan berdiri, nggak boleh untuk scan QR kode ini. Oke, sudah masuk. Sherlina Dinda Lutfi sudah masuk. Ada 10 pertanyaan, silahkan kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Nanti langsung di sini terlihat
peringkatnya. Silakan bersaing satu sama lain. Tentunya bersaing secara sehat. Oke, kita akhiri untuk kuis hari ini. Sekarang kita lihat siapa yang menduduki peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Oke, tepuk tangan untuk Wika Tribanowati, peringkat 3. Kemudian peringkat 2, tepuk tangan untuk Danu Rizky Ananda. Dan tepuk tangan yang paling meriah untuk peringkat pertama kita adalah siapa tadi? Nasihatun, tepuk tangan. Dan kalau berdasarkan hasil kalian mengerjakan, ternyata pemahaman kalian secara umum itu sudah baik, bahkan sangat baik. Terlihat dari laporan dari hasil jawaban, sebagian besar menjawab dengan betul semua soal satu. Untuk berikutnya, peraturan yang ada di Indonesia tentunya muncul ketika negara kita berdiri. Dari mulai pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, untuk mempelajari ini semuanya, kita akan laksanakan dalam sistem proyek. Pelaksanaan simulasi museum, yang mana rencana proyek kemudian pembagian kelompok sudah kita laksanakan minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan mulai melaksanakannya. Nah, untuk pelaksanaannya yang pertama, nanti silakan kalian menempati di kelompok masing-masing. Kasih ruang juga untuk satu barcode ini atau QR code ini. Nanti ada yang scan, kemudian di dalamnya ada penilaian antar teman di situ. Untuk kreativitas, untuk apa segala macam terkait dengan media informasinya. Bisa dipahami untuk lembar kerja ini? Oke, kalau sudah bisa dipahami, untuk langkah yang berikutnya yaitu silahkan menuju kelompok masing-masing untuk melakukan persiapan. Siapkan alat bahan yang sudah dibawa dari rumah. Kemudian pembagian tugas silahkan dibagi dengan adil dan merata. Bagaimana persiapan? Sudah selesai. Ini untuk pengisian lembar kerja. Yang berperan sebagai pengunjung nanti menuliskan informasi pentingnya di sini. Kelompok lain scan dengan HP. Di dalamnya sudah ada form untuk menilai kelompok 3. Itu jelas, ada yang ditanyakan? Tidak ya, silahkan dilanjutkan. Kalau yang sudah selesai bisa langsung ditempel di bagian masing-masing ya. Kelompok 1 sana, kelompok 2 di bawah sini boleh.
Kelompok 3 sini, 4 pojok sana, 5 mana? Sana ya. Meja dulu silakan di mana ada apa-apa. Kelompok 6 dekat pintu. Kalau sudah silakan langsung ke bagian masing. Pak Guru periksa dulu kesiapan atau penyelesaian dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 silakan laporan bagaimana? Sudah siap? 100% ya, sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai semua? Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah selesai. Kelompok 6? Sudah selesai. Kalau sudah selesai semua, artinya kita laksanakan tahap berikutnya, yaitu kita simulasikan kunjungan museum. Silahkan dimulai dari pengunjung pertama. Silahkan. Selamat datang. Kita akan menjadi generasi yang cerdas berteknologi, cerdas berliterasi, dan juga kemudian contoh dari demokrasi itu yang pertama menghargai pendapat lain. Jadi ketika ada seorang yang dari A dan B pendapatnya, kita harus menghargai. Kemudian menyampaikan pendapat dengan data yang baik. IS 17 Desember 1949, tetapi tujuannya yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi badan pemerintahan pusat, memberdayakan daerah agar lebih mandiri, dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Sudah jelas? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan perang dan perjanjian, mata uang, bank sentral, serta hak-hak warga negara terkait pendidikan dan perekonomian. Yang berwenang dalam keterkaitan di dalam pemerintahan itu sendiri. Ya. Pemberlakuan UUD 1949 dan UUD 1950 yang tidak berjalan dengan baik, lalu berakhir dengan amandemen pertama, yaitu UUD 1945 pada 19 Oktober 1999 yang bertujuan untuk mengurangi kekuasaan presiden dan menciptakan keseimbangan antara lembaga negara. Lalu selanjutnya latar belakang berlakunya kembali UUD 1945. Jadi yang pertama itu adanya ketidakstabilan politik.
Saya akan menjawab yang tadi asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah pengerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam sistem pemerintahan. Intinya, pemerintahan daerah diberi hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur kepentingan masyarakat daerahnya. Harus menyusun kata-kata yang sekiranya tidak nulis gini nulis Pak. Tapi ini kan kelompok berarti sih. Dengan sistem demokrasi liberal atau parlementer, presiden punya kekuasaan kepala negara dalam pemerintahan bisa kekelompokan. Sudah? Ini sudah? Peristiwa pertama itu ada pada tanggal 29 itu ada perjuangan diplomasi dan pemilihan senjata dari tahun 1945. Oke, perhatikan semua kelompok sudah berkunjung di kelompok 1 sampai 6 semuanya ya? Sudah ya? Sudah memberikan interaksi tanya jawab? Sudah memberikan penilaian antar teman dengan scan barcode? Sudah menulis informasi penting? Nah, hasil ini ya, hasil pemahaman kalian masing-masing. Dan tentunya kinerja kalian yang selama pelaksanaan pembelajaran, tadi Pak Guru amati ada interaksi, ada tanya jawab, dan lain sebagainya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu atau pertanyaan terkait materi kita? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita masuk pada sesi akhir pembelajaran hari ini, yaitu refleksi pembelajaran. Nah, silakan setiap murid semuanya bisa scan barcode yang ada di depan papan tulis, ya, di scan. Kemudian isikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Apa yang bisa kalian lakukan untuk kedepannya berdasarkan pengalaman dan hasil aktivitas pembelajaran? Nah, perhatikan refleksi hari ini bisa langsung kita lihat di papan tulis atau di presentasi di depan. Oke, untuk refleksi hari ini sudah ada yang mengisi terkait pertanyaan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih, ada yang menuliskan senang dan berkesan sekali, happy, sangat senang karena bisa merasakan pembelajaran dengan cara yang baru. Dan Pak Guru minta satu yang menyampaikan secara lisan 3 jawaban dari pertanyaan ini. Siapa yang berkenan angkat tangan? Silakan Kenza untuk melakukan refleksi secara lisan. Yang pertama, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Oke, untuk kesimpulan yang kita dapat pelajari hari ini, mungkin kita dapat lebih meningkatkan rasa nasionalisme serta lebih hormat dan lebih mengenang para pahlawan yang telah tumbang untuk negara kita ini. Dan kita juga harus tetap menjaga aturan-aturan yang telah diberlakukan dan tidak boleh melewati satu hal pun yang melanggar aturan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya. Dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini.
pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pada materi Bhinneka Tunggal Ika dengan metode pembelajaran yang lain. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Salah satu pemimpin silakan untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dan kita bisa mempelajari dengan baik apa saja yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dari Pak Guru, kita ketemu minggu depan. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.